Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 7 Desember 2022. Kita hari ini memperingati peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Ambrosius lahir di Perancis tahun 340. Ia adalah seorang ahli hukum dan fasih dalam berbicara Latin juga Yunani. Keterampilannya menarik perhatian Kaisar Valentianus, sehingga pada tahun 370 Ambrosius dinobatkan menjadi gubernur kota Milan. Ketika Uskup Dionysius, uskup kota Milan wafat, Ambrosius diutus untuk menyelesaikan perkara pergantian kepemimpinan. Ketika Ambrosius datang, terdengarlah suara anak kecil yang berseru, "Ambrosius uskup!" Seluruh hadirin berteriak hal yang sama, "Ambrosius uskup!" Dan akhirnya dirinya diangkat menjadi uskup kota Milan. Santo Ambrosius juga memiliki peran yang sangat penting dalam kisah pertobatan Santo Agustinus, putra Santa Monica. Dalam pengakuan Agustinus, ia mengatakan begini, penerimaan penuh kehangatan dari uskup Ambrosius dan cara hidupnya yang saleh membuat dirinya meninggalkan cara hidup yang lama untuk memberi diri dibaptis dan akhirnya menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Hal pertama yang ditulis oleh Uskup Ambrosius kepada para imam di keuskupannya, cintailah keheningan. Keheningan adalah awal dari iman, sebab dalam keheningan kita belajar mendengar sabda Allah. Lebih dari itu, hening berarti berjaga-jaga, menjaga hati dan budi dari jebakan musuh. Hening berarti menjaga lidah dan kata-kata agar tidak keluar segala hal yang buruk yang membuat diri kita juga orang lain jatuh ke dalam dosa. Uskup Ambrosius menghembuskan nafasnya yang terakhir pada Jumat Agung tanggal 4 April tahun 397. Jenazahnya dimakamkan di gereja Santo Ambrogio di kota Milan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat pulang ziarah beberapa waktu yang lalu, perintilan barang bawaan saya banyak sekali. Ya, namanya juga rezeki anak soleh. Banyak umat yang perhatian ngasih oleh-oleh. Tetapi akibatnya koper saya menjadi over baggage. Ada umat yang menawarkan bantuan agar perintilan-perintilan itu dititipkan. Namun saya kan gak mau ngerepotin orang dan gengsi lah. Hingga akhirnya saya bongkar juga itu koper dan menitipkan perintilan-perintilan tersebut. Karena kalau enggak mesti bayar mahal. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita menjadi gengsi untuk berbagi beban dengan sesama. Apalagi juga dengan Allah kita gengsi. Firman hari ini sangat singkat, namun sungguh meneduhkan. Yesus berfirman, "Datanglah kepadaku
kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan ini merupakan undangan bagi kita semua untuk datang mengalami kelegaan, keringanan, dan damai. Jangan gengsi, malu, dan takut untuk datang kepada Tuhan dan memenuhi undangannya. Sebab Ia sendiri yang akan meringankan, membebaskan dan melepaskan segala beban-beban hidup kita. Di saat-saat yang sulit, ketika pandemi yang tidak kunjung usai ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ia pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Nggak usah malu, nggak usah lagi gengsi untuk berwawan hati dalam doa dengan Tuhan. Kita ajak semua anggota keluarga kita untuk berwawan hati, berdoa bersama dengan Tuhan. Semoga kita boleh mengalami kelegaan, damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan sendiri. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.